Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akrakum indallahi atqakum wallahu alimun khabir. Wa qala Allah Ta'ala Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sahabat Al-Qudwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kabar puasanya hari ini? Semoga senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang selalu diberikan limpahan rahmat sekaligus dilipatkan pahala-pahala dari semua ketakwaan yang kita lakukan. Maka hendaknya kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ayat Al-Quran yang baru saja saya bacakan, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Di sini jelaslah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang seseorang dari status sosial, tidak memandang seseorang dari nasabnya, tidak memandang seseorang dari kepemilikan harta ataupun tampang, kecantikan ataupun ketampanan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang seseorang dari ketakwaannya. Maka dari itu marilah kita di bulan Ramadan ini untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Tentunya dengan melakukan amalan-amalan ibadah yang dianjurkan di bulan Ramadan ini. Akan tetapi di sisi lain, saya ingin mengajak sahabat Al-Qudwah semuanya untuk tidak berlebihan dalam beramal. Bukan berarti mengajak untuk bermalas-malasan, tetapi lebih ke mengerjakan amalan-amalan yang secukupnya. Saya ingin membuka dari salah satu kisah di zaman Rasulullah SAW, di mana ada 3 sahabat yang sedang berbincang-bincang. Mereka sedang nongkrong berbincang-bincang. Kemudian mereka membicarakan Rasulullah SAW. Mereka berkata bahwa Rasulullah adalah orang yang paling mulia. Rasulullah adalah orang yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Rasulullah tetap melaksanakan sholat tahajud atau sholat malam sampai dengan kakinya bengkak. Dari situ ada salah satu sahabat bilang, maka dari itu saya sampai saat ini tidak akan tidur, saya akan selalu melaksanakan sholat tahajud. Temannya yang lain menjawab, kalau seperti itu saya juga akan melakukan amalan puasa setiap hari, non-stop setiap hari saya akan puasa. Salah satu teman yang lain menjawab juga, saya akan mengabdikan hidupku sepenuhnya hanya untuk Allah dan Rasulnya, saya tidak akan menikah. Nah, 3 orang ini kemudian kabarnya terdengar kepada Rasulullah SAW. Kemudian langsung Rasulullah menasihati mereka. Rasulullah menasihati dengan mengucapkan kepada mereka bahwa saya adalah sebaik-baik hamba, saya adalah sebaik-baik nabi, tetapi saya tetap tidur, saya tetap makan, pun juga saya tetap mempunyai istri. Maka sesungguhnya orang-orang yang tidak melaksanakan sunnahku adalah orang-orang yang tidak mencintaiku. Dari situlah kemudian 3 sahabat ini memperbaiki amalan-amalannya masing-masing. Dari kisah ini kita ambil pelajaran bahwa hidup itu harus seimbang, ya. Jadi jangan berlebihan. Semua hal yang diawali dengan kata terlalu maka dia menjadi tidak baik. Apapun itu. Walaupun hal itu mungkin sekilas terlihat baik. Contohnya di bulan Ramadan misalnya, ketika berbuka puasa kita terlalu banyak makan, maka akhirnya menjadi tidak baik bagi kesehatan kita. Atau ketika sahur kita terlalu sedikit memakan santapan sahur, tentunya akan berdampak ketika kita berpuasa di hari tersebut. Maka yang terbaik adalah cukup, tidak berlebihan, tidak pun kurang. Nah, sahabat Al-Qudwah, ada salah satu kisah lagi terakhir
dia menyesal di umur-umurnya yang hampir tua, walaupun belum begitu tua. Jadi si orang ini seumur hidupnya itu berpuasa terus-menerus setiap hari, yang akhirnya di umurnya yang seharusnya masih bugar dan sehat, si orang ini mendapati dirinya mempunyai penyakit asam lambung. Karena kenapa? Karena berpuasa terlalu banyak. Nabi Muhammad menganjurkan kita berpuasa itu sebulan itu 1 atau 2 kali saja, ya, puasa Senin Kamis, ya, ataupun lebih pun boleh, tetapi tidak dianjurkan untuk setiap hari. Kemudian ada salah satu ayat juga di dalam surah Al-Baqarah yang di pembukaan tadi saya bacakan, yang orang Indonesia itu tahu bahwa itu kita menyebutnya biasanya dengan doa sapu jagat, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berikan kebaikan kepada kami, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, serta lindungi kami dari siksa api neraka. Ayat Al-Quran ini menjelaskan bahwa hidup itu perlu seimbang. Kita perlu mempunyai kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kebaikan dunia misalnya kita punya keluarga yang baik, mempunyai kesempatan pendidikan yang baik, rezeki yang baik. Itu adalah kebaikan-kebaikan dunia yang seharusnya kita minta kepada Allah dan kita usahakan. Juga di sisi lain doa itu meminta untuk kebaikan akhirat, ya, tentunya contohnya dengan surga di sisi Allah kelak kita di yaumil akhir nanti. Jadi hidup itu perlu seimbang. Jangan sampai kita berfokus hanya dalam hal dunia ataupun sampai terlupa dengan hal-hal yang perlu kita perjuangkan nanti untuk akhir hidup kita. Maka dari itu, hidup harus seimbang apapun itu, dalam kehidupan ataupun dalam beramal. Jadi mungkin itu ya sahabat Al-Qudwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari perbaiki amalan-amalan kita, bukan berarti bermalas-malasan, tetapi cukup dalam beribadah. Karena Rasulullah itu selalu menegur sahabat-sahabatnya yang berlebihan dalam beribadah. Kita perlu tetap punya targetan-targetan, ya, targetan tilawah, targetan yang lain sebagainya, tetapi tetap jangan sampai nantinya malahan bukannya mendapatkan kebaikan, malah mendapatkan keburukan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.